Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas untuk soal limit trigonometri, khususnya soal ulangan limit trigonometri pada kelas 12 SMA. Oke, kita cek ya persoalnya ya. Oke, soal yang pertama, di sini ada pertanyaan nilai dari limit x menuju 0 tan 2x dikali tan 3x per 3x kuadrat. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat bentuknya, ini bentuknya udah perkalian ya. Udah perkalian, kemudian udah tan dengan x. Jadi kan kalau limit itu kalau udah tan, sin, sama x, itu bisa kita menggunakan sifat ya, jadi bisa langsung. Jadi di sini kalau misalnya kita tulis lagi ya untuk limit x menuju 0. Oh ya, tapi sebelumnya kalau ada limit x menuju 0, pastikan dulu sih tetap dicobain dulu ya. Ini kan kalau misalnya kita cek, ini jadinya itu 0 per 0 ya. Kan 0 per 0 itu tidak boleh ya, jadi makanya kita menggunakan sifat limit trigonometri. Nah, kita lanjut ya sini ya, tan 2x dikali tan 3x per 3x kuadrat, itu kebanyakannya salahnya ini ya, dia menulisnya itu 3x kali 3x, itu salah ya. Kalau 3x kali 3x mah ini harusnya 9x kuadrat. Jadi kalau ada 3x kuadrat, itu yang kuadratnya hanya x-nya saja. Jadi di sini kalau kita tulis 3 dikali x kali x, 3-nya hanya sekali ya, tidak dua kali. Nah, dari sini tinggal kita menggunakan sifat ya, yang ini dengan yang ini. Oke, tan 2x per x, jawabannya kan 2. Tan 3x per x, jawabannya 3 per 3, karena masih ada angka 3 di sini ya. Nah, ini coret-coret, jadi jawabannya adalah 2. Oke, mudah ya untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jika diketahui limit x menuju 0 tan x per x sama dengan 1, ini masih sifat ya. Sifat limit trigonometri. Nah, yang tanya itu limit x menuju A, x min A per tan x min A tambah 3x min 3A. Ini kalau yang ya, ini pernah Ibu bahas pas lagi PJJ Vicon. Jadi pernah Ibu bahas pas lagi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, di sini kita buat nih si soalnya ya. Di limit x menuju A, ini x min A tetap, boleh dikurung ya. Biar mirip-mirip yang bawah nih. Nah, ini ditambah 3-nya kita faktorin. Kenapa? Supaya jadi kayak gini. Oke, coba ya kalau penasaran, 3 kali x, 3x kan. 3 kali A, 3A kan. Terus ini tandanya min, sama aja ya. Nah, ini berarti semuanya itu memuat x min A. Oke, kita ingat ya kalau di bawah atau di penyebutnya itu ada penjumlahan atau pengurangan, itu kan rumusnya dikali dengan 1 per x nih. Ya, tapi itu sesuai kondisi, karena di sini bentuknya x min A, berarti ya kita kalinya dengan 1 per x min A. Oke, jadi kita bagi semua dengan x min A ya maksudnya ya. Jadi sini kalau misalnya kita tulis jadinya kayak gini nih, x min A per x min A per tan x min A per x min A tambah 3 x min A per x min A. Oke, jadi ini bisa jadi 1 nih, 1 per, yang ini kan x min A tan sama aja kayak tan x per x ya. Tapi jangan sampai lupa masih ada angka satunya. Ini kebanyakan ketinggalan nih satunya, seakan-akan kayak hilang gitu, padahal ada 1 di situ ya. Terus di sini ada 3 x min A coret juga, jadi tinggal 3. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. Oke, paham ya untuk yang soal kedua. Kita lanjut ke soal ketiga. Ini ada limit x menuju 0 tan kuadrat 3x per 1 min cos 2x. Oke, ini kalau kita masukkan, ini 0 per 0 ya, sama ya. Ini sama dengan a kuadrat per 2, yang dicari a-nya berapa. Nah, di sini kita lihat cosnya itu menyebabkan 0 ya. Karena kan 1 di sini tadinya nggak 0 nih, tapi pas kita masukin cos 0, jadinya masih jadi 0. Nah, setiap ada cos yang membuat si penyebut atau pembilang jadi 0, itu harus diganti. Kayak inget ya, rumus cos 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Kita gunakan yang ini supaya satunya habis ya, dengan satu yang ini, satu yang dirumus. Oke, kita
tulis lagi ya soalnya ya di sini. Tan kuadrat 3x, kita langsung aja deh ya, ditulis tan 3x kali tan 3x per 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat x. Kita langsung ganti ya. Nah, ini sama dengan a kuadrat per 2. Oke, ini 1 kurang 1 kan habis. Min kali min jadinya plus ya. Jadi di sini tan 3x kali tan 3x per 2 sin kuadrat x aja. Kita pecah ya, 2 sin x sin x. Ingat ya, 2-nya hanya sekali. Ini tetap limit x menuju 0. A kuadrat per 2. Ini sifat ya. Tan sin. Tinggal ambil angkanya. Berarti ini 3 kali 3 per 2. 2-nya dari yang ini ya. Ini A kuadrat per 2. Ini coret-coret. A kuadrat sama dengan 9 nih. Berarti A-nya itu adalah 3 gitu ya. Sebenarnya kalau nggak ada keterangannya ini bisa aja min 3 ya, tapi kita lihat pilihan gandanya aja. Di sini adalah A sama dengan 3. Oke, kita lanjut ya. Soal yang berikutnya, limit x menuju 0, sin 4x tambah sin 2x per 3x kali cos x. Ini sama ya, kalau kita cek itu 0 per 0 juga. Nah, tapi lihat nih yang bawah. Yang bawah itu 0-nya gara-gara 3x. Kan 3 kali 0 langsung 0 tuh. Berarti kan bukan salahnya cos. Jadi di sini cosnya tidak perlu diganti. Jadi cosnya jangan diganti ya. Nah, dia biarin aja. Kalau ada penjumlahan pengurangan di atas, yang bawahnya tidak ada, itu langsung kita pisahkan penyebutnya. Jadi kita buat nih di sini sin 4x per 3x kali cos x. Tapi penyebutnya dia harus full ya semuanya ya. Jadi jangan sampai 3x yang di sini, cos x yang di sini, itu salah ya. Semuanya harus ikut. Oke, jadi cosnya jangan diganti ya. Jadi tetap perhatikan mana sih yang cosnya itu harus diganti, mana yang enggak. Nah, ini langsung sifat aja berarti ya. Ini langsung 4 per 3. Cosnya tinggal ganti cos 0 langsung ya. X-nya kita ganti 0. Yang ini langsung 2 per 3. Ini juga sama cos 0. Cos 0 berapa sih? Bukan 0 ya, tapi 1. Jadi di sini langsung 4 per 3 kali 1 ditambah 2 per 3 kali 1. Ini kan sama-sama per 3 nih. 4 tambah 2, 6 per 3. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, paham ya untuk soal yang keempat ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini ada limit x menuju pi per 2. Pi per 2 itu berarti 90 ya. Itu 1 tambah cos 2x per 2 cos x. Itu sama dengan berapa? Oke, ini sama ya. Kalau kita cek, itu cosnya dua-duanya membuat jadi 0. Jadi kita harus mengganti dua-duanya. Itu kan idealnya seperti itu ya. Nah, tapi coba sih kita ingat-ingat rumus cos 2x itu selain yang 1 min 2 sin kuadrat x. Kita tulis rumusnya dulu ya. Kan biasanya kita pakai rumusnya yang 1 min 2 sin kuadrat x nih. Nah, tapi kenapa kita nggak pakai yang itu? Karena nanti satunya nggak akan hilang dengan satu yang di soal. Malah jadi ada 2-nya. Nah, itu kan jadi malah pusing ya. Jadi kita tuh harus menghilangkan angka satunya. Otomatis kita pakainya rumus yang satu lagi. 2 cos kuadrat x min 1. Jadi nanti satunya hilang. Oke, kita coba yang bawah jangan diganti dulu ya. Jadi kita hanya ganti dulu yang atas. Bisa nggak sih gitu ya. Jadi emang harus dicoba-coba ya. Ini kita buat cos 2x-nya diganti dengan 2 cos kuadrat x min 1 per 2 cos x. Jadi kita membuat satunya itu habis ya, 1 kurang 1. Berarti kan ini tinggal 2 cos kuadrat x aja nih. Oke, 2 cos kuadrat x kan jadinya 2 cos x kali cos x ya, per 2 cos x. Nah, ini kan sama ya. Kalau sama kan boleh dicoret nih. Berarti kan saya tinggal cos x, ya udah tinggal masukin aja cos pi per 2. Atau sama aja kayak cos 90 itu adalah 0 gitu ya.
Paham ya untuk contoh soal yang ini, soal ulangan yang ini ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada nilai dari cos kuadrat x min 1 per 2 sin 2x kali tan x. Oke, ini mah identitas ya. Jadi kalau misalnya kita punya sin kuadrat tambah cos kuadrat kan sama dengan 1 nih. Oke, nah ini teh si satunya yang pindah nih min 1. Jadi sini min sin kuadrat x gitu ya. Jadi bisa kita ubah langsung yang atasnya menjadi min sin kuadrat x ya. Jadi di sini limit x menuju 0. Kita langsung ganti ya, ini min sin kuadrat x. Atau boleh langsung kita ganti aja ya, min sin x kali sin x per 2 sin 2x kali tan x. Ini sin sama tan langsung ya sifat ya. Ini x, jadi kan satu-satu, nggak usah diambil angka apa-apanya. Di sini 1/2 min ya. Berarti min 1/2 kali 2. Berarti jawabannya adalah min 1/4. Oke, paham ya untuk soal yang ini? Kita lanjut ke soal berikutnya. Limit x menuju 0, x kuadrat min 1 sin 6x per x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 2x. Ini tetap ya, kalau dicek juga ini 0/0, itu kan nggak boleh. Jadi kalau ada kuadrat-kuadrat gini atau pangkat-pangkat, kita coba faktorkan dulu ya, itu langkahnya. Jadi setiap ada yang kayak gini, faktorkan dulu, barangkali ada yang bisa dicoret. Kalau x kuadrat min 1 difaktorin, x plus 1 x min 1 ya. Ini sin 6x tetap. Yang bawah faktorinnya gimana? Keluarin dulu x-nya. Ini jadinya x kuadrat tambah 3x plus 2. Oke. Di sini limitnya nah ini yang bawah, ini kita tulis lagi ya, di sini sin 6x. Yang atasnya ya, kan yang atas sudah difaktorin nih. Nah yang bawah itu masih bisa difaktorin lagi. Jadi ini x plus 2 dengan x plus 1 ya. Oke, kita coret yang samanya x plus 1. Nah, ini sin 6x dengan x itu kan sifat ya, bisa ya. Jadi jawabannya kan langsung 6 ya di sini. Berarti sisanya itu tinggal kita masukkan aja. Ini ganti 0. Yang bawah juga diganti 0 ya. Jadi di sini adalah min 6/2 menjadi min 3. Oke, paham ya untuk soal yang ini? Oke, kita lanjut. Soal yang berikutnya itu adalah limit x menuju hingga. Ini bentuknya udah pecahan, berarti kita bisa pakai rumus cepat ya, yang NM itu. Tapi sebelumnya kita harus jabarkan dulu. Nah, tapi jabarkannya nggak usah sampai full semua ya. Pokoknya ingat, kita patokannya yang paling tinggi. Ini kan paling tingginya si x kuadrat ya, atau 2x kuadrat. Yang lainnya kita abaikan, ini kita kuadratkan. Nah, terus yang bawah itu lihat yang paling tingginya itu ada x pangkat 3 setengah ya, dengan setengah x. Yang min 6 sama 4 kita abaikan ya. Ini perkalian ya. Jadi bisa kita tulis langsung nih di sini. Oke, 2x kuadrat dipangkatin 2 per setengah x pangkat 3 dikali setengah x. Oke, ini kalau misalnya kita jabarin ya. Jadinya di sini 2 pangkat 2 itu 4 ya. Jangan sampai 2 lagi ya. Jadi 4. Ini setengah kali setengah jadinya 1/4 x pangkat 4. Nah, ternyata dari sini kan pangkatnya sama nih. Sama-sama 4 ya. Oke, kalau sama-sama 4 itu kan tinggal ambil koefisiennya ya. A per B, ini langsung dicoret. Jadi langsung jawabannya itu 4 dibagi 1/4. Nah, ini bukan jadi 1 ya, tapi kita balik jadi 4 kali 4/1. Jadi jawabannya adalah 16. Oke, paham ya? Jadi jangan sampai kita lupa mengkalikan dulu ya. Jangan langsung lihat dalamnya aja tanpa dikalikan dulu atau dipangkatin dulu. Untuk soal yang limit hingga ya. Oke, kita lanjut ya. Ini limit menuju hingga juga sama, tapi bentuknya masih pecahan. Tapi ada akarnya gitu ya. Nah, intinya sih sama aja, masih NM juga.
Jadi kita langsung aja pakai rumus cepat ya, boleh. Di sini kita lihat ya, ini tertinggi yang 4x, yang ini tertingginya adalah akar 3x kuadrat. Ingat ya, ada akarnya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat yang atas ya, itu kan berarti pangkatnya 1 nih, kan 4x itu pangkat 1. Nah, m-nya, kalau ada akar ketemu x kuadrat, jadinya x-nya pangkat berapa? 1 juga kan? Berarti ya ini juga sama, n sama dengan m. Berarti tinggal ngambil koefisiennya. Berarti si 4 dengan akar 3. Yang lain gimana yang belakangnya? Nggak usah dilihat lagi ya. Nah, tapi jangan sampai 4/3 aja. Ini ingat ada akarnya. Jadi akarnya itu mengikuti. Jadi di sini langsung lah ya, jawabannya itu 4 per akar 3. Kita tinggal rasionalkan. Jadinya 4/3 akar 3. Paham ya untuk yang akar-akaran kayak gini ya, nggak usah bingung. Oke, kita lanjut ya, masih limit x menjuta hingga, tapi bentuknya itu udah nggak pecahan. Tapi ingat ya, ada bentuk yang rumus akar min akar itu bisa pakai rumus cepat. Oke, nah ini yang 3x min 2-nya, supaya bentuknya sama, kita kuadratin ya. Jadi kan ini diinget-inget lagi ya, pernah ibu bahas, ini sama aja kan kayak gini nih. Oke, jadi sama aja akar 9x kuadrat min 12x plus 4 ya. Jadi soalnya itu berubah. Bentuknya menjadi akar 9x kuadrat min 12x tambah 4 min akar 9x kuadrat min 11x min 3. Oke, ingat ya rumus cepat itu hanya untuk yang min ya. Ingat rumusnya itu adalah b min q per 2 akar A. Jangan sampai salah, B-nya siapa? B-nya min 12. Q-nya siapa? Q-nya min 11. A-nya siapa? A-nya itu si 9. Oke, ini jadi min 12, jadi tambah 11 per 2 kali 3 ya. Jadi min 1 per 6. Oke, paham ya? Ini tinggal hati-hati aja masuk-masukinnya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Ada limit x menjuta hingga, sama ya ini ya. Nah, cuman ini sengaja yang di belakangnya itu nggak dikurung. Oke, ini masih ada aja sih yang salah ya di sini ya. Ingat ya, kalau nggak dikurung, kita harus kurungin dulu jadi kayak gini. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini tetap min ya, jangan sampai jadi plus karena rumus cepat hanya digunakan untuk yang min. Jadi tetap dalam kondisi min di sini. Tapi ini jadi 2x min 1. Oke, berarti yang di kuadratinnya itu adalah 2x min 1-nya ya. Oke, ini jadinya 4x kuadrat min 4x plus 1. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis ulang soalnya, jadi akar 4x kuadrat plus 6x min 1 min akar 4x kuadrat min 4x plus 1. Langsung ya, pakai b min q per 2 akar A lagi. Berarti b-nya itu 6, q-nya itu min 4. Per 2 akar 4. 6 tambah 4 jadinya ya 10 per 2 kali 2. Ini kita sederhanain ya, bagi 2. Jadi 5 per 2 ya jawabannya. Oke, paham ya untuk soal yang ini. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ada limit x menjuta hingga. Di sini ada 3 lapis ya. Nah, di sini ada beberapa orang yang pakai rumus cepat ya, mungkin searching di Google atau apa. Tapi intinya itu kita ngebentuk supaya bisa menjadi b min q per 2 akar A. Oke. Jadi sekarang gini ya, kan kita lihat nih di sini, ini kalau misalnya kita akarin ya, ini kan bentuknya 2x ya. Ini jadinya 4x. Yang ini jadinya 6x. Ini kalau dilihat sekilas ya. Nah, sekarang ini 2x, 4x, tapi kalau ini min ya, yang ini mah min ya. Oke, jadi kita sengaja mengurangi dan menjumlahkan dengan angka-angka ini ya. Tapi sebenarnya dia tetap 0 juga gitu ya. Jadi kita sengaja si soalnya itu kita buat tambah 6x dikurang 4x dikurang 2x. Jadi kita sengaja menjumlahkan dengan ini. Coba ya, 6x kurangi 4x kan 2x. 2x kurangi 2x habis kan 0, berarti kan nggak ngaruh ya sebenarnya ya. Nah, kenapa kita ambilnya 6x? Karena sini min 6x supaya habis gitu ya.
Terus ini 4x min 4x. Nah, ini juga 2x min 2x. Supaya bisa pakai rumus B min Q per 2 akar A. Karena syaratnya rumus itu harus sama dan bentuknya itu adalah pengurangan. Oke, jadi kalau misalnya kita tulis soalnya lagi ya. Jadi kita menambahkan ini sengaja tapi nggak ngaruh ke soal sebenarnya ya, karena 0, 0 juga. Jadi kita buat nih soal yang awalnya kan gini nih. Akar 4x kuadrat tambah 8x plus 1. Nah, kita ambil yang si min 2x. Jadi ini min 2x dalam kurung. Terus ini akar 16x kuadrat plus 24x plus 1. Berarti kita ambil yang min 4x ya. Min 4x dalam kurung lagi. Tambah, nah kita tulisnya 6x dulu nih yang ini. 6x min akar 36x kuadrat tambah 18x tambah 3. Jadi posisinya kita pasang-pasangkan ya, min 2x, min 4x, 6x. Intinya kalau tadi dikurangin lagi, soalnya tetap balik lagi ke sini ya. Ini tidak mengubah soal sama sekali ya, hanya sengaja supaya bisa membuat pakai rumus B min Q per 2 akar A. Nah, yang ini min 2x, min 4x, 6x kita kuadratin. Oke, ini kita tinggal tulis lagi. Nah, ini jadinya min akar 4x kuadrat. Sama aja kan? Oke, yang ini juga sama. Tinggal kita tulis lagi ya. Yang ini berarti akar 16x kuadrat. Kemudian ini jadinya akar 36x kuadrat. Oke, seperti ini ya. Nah, berarti ini rumus B min Q per 2 akar A-nya masing-masing ya. Ini untuk yang ini gitu ya. Terus ada 3 berarti ya. Ini untuk yang ini. Kemudian satu lagi. Nah, ini untuk yang ketiga. Oke. Kita lihat yang pertama dulu ya. Ini B-nya 8. Q-nya 0. Soalnya nggak ada apa-apanya X-nya kan ya. Berarti ini 2 akar 4. Sang yang lihat yang kedua, berarti ini 24, Q-nya juga 0, akar 16. Lihat yang ketiga ya. Ini berarti B-nya yang 0 karena kan di sini nggak ada berapa X-nya tuh nggak ada gitu ya. Ini jadi min 18 per 2 akar 36. Oke, tinggal kita rapihin ya. 8 per 4 langsung ya. Ini 24 per 8. Yang ini min 18 per 2 kali 6 ya. Jadi per 12 ya. Oke, ini jadi 2 tambah 3 min 18 bagi 12 tuh kalau kita bagi 6 ya. Itu 3 per 2 ya. Jadi 5 dikurang 3 per 2. 5 itu kan 10 per 2 ya. Jadi sama aja 7 per 2 atau sama aja 31 per 2 gitu ya. Oke, paham ya untuk soal yang limit menjuta hingga tapi ada sampai 3 atau 4 gitu ya, sama aja ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada limit menuju juta hingga tapi bentuknya trigono. Oke, biasain kita misal dulu ya. Misal Y itu adalah 1 per T. Ini karena bentuknya T ya. Oke, berarti kalau misalnya di sininya Y sama dengan 1 per T hingga, berarti Y-nya menuju 0 ya. Ini seperti biasa. Kemudian kalau ada T, berarti jadinya 1 per Y. Kan tinggal dibalik ya, dari sini ke sini. Oke, kita tinggal ganti rumusnya. Menjadi bukan T hingga lagi, tapi menjadi limit trigono. Berarti ini sin 2. Kan 2 per T itu sama aja kayak 2 kali 1 per T ya. Berarti ini sama aja kayak 2Y min 3Y gitu ya. Nah, dikali ini T itu kan 1 per Y. Nah, ini kebanyakannya T per 6-nya itu malah menjadi 6 per Y. Nah, ini salah ya. 6-nya tetap di bawah. Nah, jadi yang berubah itu hanya si T-nya aja. Jadi 1 per Y. 6 tetap di bawah. Oke, jadi jangan sampai 6-nya di ke atas ya. Nah, ini kan sama aja kayak gini nih kita tulisnya. Jadi kali masing-masing kan. Nah, ini kan sama aja kayak ini kali ini kali ini. Jadi udah dia pakai sifat. Ini jawabannya jadinya 2 per 6. Yang ini jawabannya jadinya
3/6, jadilah min 1/6. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi ya, masih limit menjuta hingga tapi trigono. Ini sama ya, kita misalkan dulu tadi Y sama dengan 1/X atau X sama dengan 1/Y. Oke, kemudian tadi Y sama dengan, nah ini 1/hingga, otomatis Y-nya itu menuju 0 ya. Oke, jadi ini kita tulis lagi soalnya. Sorry, ini berarti bukan hingga lagi ya, maaf. Jadi ini udah jadi limit trigono ya. Oke, di sini berarti limit Y menuju 0. Di sini jadi akar 1 min Y ya, karena kan 1/X per 1/Y, karena X itu 1/Y tadi, dikali ini tan 2Y ya berarti ya, per cos kuadrat. Ini kita ganti 90 aja ya, min Y. Oke, di sini kita rapihkan lah ya, Y menuju 0. Ini per Y kan, jadi Y nya bisa ke atas ya, akar 1 min Y kali tan 3Y per, nah ini ingat ya, kalau 90, ingat untuk kelas 11 itu bisa berubah jadi sin, jadi ini sin kuadrat Y. Oke, nah dari sin kuadrat Y ini kan bisa kita pecah nih, sin Y kali sin Y. Oke, otomatis ya, ini tan 3Y sama sin Y jadi 3, terus Y sama sin Y jadi 1 ya, berarti langsung aja akar 1 min 0 per, tadi ada 3 sisanya di sini, berarti jawabannya itu adalah 1/3. Oke, paham ya untuk soal yang limit trigonometri tipe yang ini ya. Oh, sorry, ini sepertinya ada yang salah ya. Di sini harusnya tan 2Y, maaf ya, ini tidak terlihat, berarti ini harusnya kita ganti ya, maaf, ibu tidak fokus. Nah, di sini harusnya min 1 kali 0. Ini 2-nya di atas ya, berarti harusnya kita kali 2 ya. Kita kali 2, berarti jadinya 1 kali 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, hati-hati ya menghitungnya ya. Oke, ini soal yang terakhir ya, bentuknya limit hingga tapi ada pangkat X-nya di atas. Oke, sekarang intinya gini deh ya. Kita coba jabarkan dulu ya di sini ya. Ini sebenarnya kan sama aja kayak 2 pangkat X kali 2 pangkat 1 gitu ya. 3 pangkat X kali 3 pangkat min 2. 4 pangkat X kali 4 pangkat 1. Oke, ini sengaja ibu pisah-pisahin kayak gini dulu ya. Kan ini sifat eksponen ya waktu kelas 10. Nah, dari sini kan ingat ya, limit X juta hingga itu ini akan dibagi dengan pangkat yang tertinggi ya. Oke, di sini yang paling tinggi kan adalah 4 nih, 2, 3, 4. Jadi kita bagi semuanya dengan 1/4 pangkat X. Pokoknya siapa yang paling tinggi itu kita bagi semua dengan itu ya. Jadi di sini menjadi, oke, di sini 2 pangkat X kali 2 per 4 pangkat X gitu ya. Ini semuanya sama. Ini ibu jabarkan secara konsepnya dulu ya. Ya, ini soal 3 pangkat 1. Nah, ini yang ini makan habis nih ya. Oke, sekarang yang ini gimana nih, 2 pangkat X per 4 pangkat X. Kita coba pisahin ya. Nah, ini kan bisa jadi kayak gini ya. Oke, ini sama aja kan kayak gini, 2/4 pangkat X. Atau bisa kita ganti juga 1/4/2 ya. Di 1/2 pangkat X. Oke, atau bisa kita ganti lagi nih ya, 1/2 pangkat
X. Nah, sekarang ini kan 2 masukin tahingga nih. 2 pangkat tahingga kan pasti tahingga. 1 bagi tahingga itu pasti 0. Nah, jadi kalau misalnya kita punya pembagian pangkat X gini, yang atasnya lebih kecil daripada yang bawah, itu langsung jadi 0 ya. Jadi langsung jadi 0. Pembahasannya yang ini ya. Oke, jadi ini 0 kali berapapun kan pasti 0 nih. Nah, ini jadi otomatis 0 tambah 4 per 0 tambah 4 pangkat min 1. Berarti 4 per seperempat ya, atau sama aja 16. Oke, pembahasannya sih dari sini ya tadi ya, kenapa bisa jadi 0 ya. Jadi caranya sama semuanya kayak gini secara konsep ya, tapi intinya sih kalau yang di atas lebih kecil daripada yang bawah itu langsung jadi 0 ya, karena 1 per tahingga itu sama dengan 0. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soal ulangan limit trigonometri ya, ada 15 soal semuanya. Mohon maaf ya apabila kurang jelas, atau misalkan ada yang masih belum mengerti bisa ditanyakan langsung atau diulang lagi videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.